Terus hari ini temanya itu bulan ini masih tentang family ya. Kalau minggu pertama kemarin kita dengarkan tentang peran ayah, kemudian minggu kedua peran anak. Nah, terus habis itu Paskah ya, saya ucapkan selamat Paskah juga. Nah, persis hari ini itu nggak dicocokin sama hari Kartini loh ya. Kok bisa bertepatan? Hari ini kita mau membahas tentang peran ibu. Nah, judulnya itu Mom's Playbook. Nah, yang nggak ngerti Inggris nanti dipikir, loh kok buku mainannya mama? Bukan ya, ini kan Mom's Playbook. Bukan artinya, loh kok buku mainannya mama? Bukan. Artinya itu aturan main menjadi seorang ibu itu gimana? Nah, kita mau lihat dulu moms. Apa artinya moms? Moms itu a person mother. Di situ dikatakan moms is a person mother. Jadi moms itu ibu dari seseorang. Kita lanjut. Kita akan baca pertama kali di dalam Lukas 1 ayat 26 hingga 31. Kita buka Alkitab kita baca Lukas 1 ayat 26 hingga 31. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Jadi di dalam Lukas 1 ini ya saudara-saudara, itu kita dapat melihat rencana Allah untuk seorang ibu itu gimana sih. Kita mau lihat contohnya dari Maria. Kalau minggu yang pertama itu Om Kosasi ngambil contohnya Yusuf, kita hari ini mengambil dari contohnya Maria. Yang pertama kali sebelum menjadi seorang ibu, itu yang dilakukan itu apa ya? Yang sebelum menjadi seorang ibu itu orang itu menemukan pasangannya dulu ya, menikah. Yang pertama kali dikatakan di sini Maria itu bertunangan dengan seseorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Ya, pertama kali itu seorang perempuan, seorang gadis kalau mau punya anak itu menikah dulu. Sekarang zaman liberalisme bisa ya ngambil dari benih, terus habis itu melahirkan sendiri, punya anak sendiri. Tapi kita anak Tuhan enggak gitu. Kita menikah menemukan seseorang pasangan kita itu apa kriterianya. Kita mau lihat ya, dikatakan seorang perawan yang bertunangan. Jadi dia itu menikah dengan keluarga Daud. Mencari dari bagaimana sih menikah dengan sembarang orang atau gimana. Kita mau lihat lebih lanjut. Ya, yang pertama itu menikah dengan orang seiman. Kita di sini dilihat ada burung ayam ya dan raja wali. Ayam dan raja wali itu sama-sama jenisnya burung, tapi ayam itu unggas, sedangkan raja wali itu burung. Bedanya ayam itu nggak bisa terbang. Nah, raja wali itu bisa terbang. Kita baca di 2 Korintus 6 ayat 14. Itu dikatakan 2 Korintus 6 ayat 14, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?" Jadi kalau kita ini menikah dengan orang yang tidak percaya, itu seperti ayam dan raja wali itu. Sama-sama jenisnya burung, tapi yang satu unggas di darat ya, dia itu di tanah, yang satunya di udara, jadi nggak akan ketemu, sama-sama jenisnya. Kita juga dengan orang tidak percaya sama manusianya, bedanya kita orang percaya itu mencari hal-hal yang di atas, sedangkan orang yang tidak percaya itu carinya hal-hal yang di bawah. Artinya apa? Di bumi. Waktu dulu saya pernah pacaran, itu waktu SMA, mungkin ada yang pernah dengar, itu juga begitu. Pacarnya tante ini orang pergi gereja, tapi dia nggak mau dibaptis.
Dia enggak mau terima Tuhan Yesus, ya cuma ikut aja ke gereja. Nah, waktu satu kali, waktu doa malam gitu, tiba-tiba tante itu dengar, Tuhan itu bilang, putuskan. Loh, bingung ya, loh kenapa ya kok putus ya? Padahal nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Terus, tapi suara itu terus, kamu harus putus sama dia, kamu itu nggak cocok, nggak sepadan. Nah saya itu bingung, nggak sepadan, waktu itu masih SMA ya, masih SMA umur 17 gitu. Terus dibilangi sama Tuhan, loh kamu ini loh, kamu itu cinta Tuhan, dia nggak cinta Tuhan. Mana bisa kamu berjalan bersama? Waktu itu bilang begitu. Terus saya pikir-pikir, kok apa ya? Terus dia bilang lagi, Tuhan bilang lagi, loh kamu itu loh lihat, kamu itu cinta, senang beribadah, senang pelayanan. Tante waktu itu sekolah minggu. Jadi kayak misalnya kayak gini ya, kan ibadah hari Minggu kan selesai ibadah terus sekolah minggu ya, jam 10 zaman itu. Nah, dia nggak ngikut melayani, dia tunggu di depan. Jadi dia nunggu. Jadi kalau tante pergi mana dia tunggu, cuma tunggu toh. Nah, masa enak kamu seperti itu? Roh Kudus itu bicara gitu. Terus tak biarin dulu ya. Kan kita langsung nurut taat itu jarang orang yang seperti itu. Terus tapi suara itu bicara terus. Akhirnya satu kali tante putusin. Nah, waktu itu belum mengerti, cuma belajar taat. Sekarang tante tahu bedanya. Kalau kita dalam pelayanan bersama, itu lebih enak. Karena waktu sekarang ini, tante melayani teman-teman tante, ada yang menikah dengan orang tidak seiman, atau orang yang beda seperti Katolik sama Kristen, itu akhirnya seperti yang sering diceritakan sama Om, anaknya satu itu jadi rebutan. Ke gerejaku, oh enggak, ke gerejaku, beda sinode aja bisa begitu, beda pengajaran aja bisa begitu. Jadi yang laki mau ke sini, yang perempuan mau ke sana. Terus ada lagi yang kalau orang dunia malah diginiin, loh ada apa sih anakmu itu ke gereja terus, biarin toh, apalagi kalau sudah remaja. Kamu lo ajain gereja terus, nanti enggak punya temen. Misalnya anaknya cewek, loh dia apa, bisa punya pacar, kamu ajain gereja terus. Gimana dia bisa bergaul? Beda, pandangannya beda. Yang kedua, selain seiman apa? Selain seiman, yang kedua itu harus sepadan. Sepadan itu dikatakan di dalam Ulangan ya, kita buka Ulangan. Ulangan 22 ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Itu artinya apa? Meskipun anak-anak sudah sama anak Tuhannya, tapi ada perbedaannya, sepadan. Yang belajar kemah suci di sini pasti tahu, ada Kristen halaman, ada Kristen ruang suci. Yang Kristen halaman maunya main-main di halaman terus, tapi yang Kristen ruang suci, lihat, pelayanan, doa malam, terus apalagi belajar Alkitab. Terus pacarmu disuruh nungguin gitu, yang halaman, enggak kira kerasan, pasti ngomong, kamu loh kok pelayanan terus. Tante punya teman seperti itu. Terus pacarnya waktu itu bilang, yang laki, ya ini sudah tunangan loh. Terus bilang gini, aku kalau nikah sama kamu besok, aku enggak mau loh kamu pelayanan terus seperti ini. Diancam gitu, sudah tunangan, akhirnya diputuskan. Karena yang cowoknya itu belum menikah sudah ngomong seperti itu. Kalau perbedaannya terlalu jauh, itu jadi masalah nanti di dalam rumah tangga. Terus kita mau lihat ya, selain menikah, kita lanjut yang kedua, setelah menikah, itu dikatakan di Lukas 1 ayat 30-31, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yang kedua, ketika kita sudah menikah, ada hubungan intim, ini juga bukan bicara secara jasmani aja ya, secara rohani, kita itu juga ibu-ibu, kita bisa melahirkan anak-anak rohani. Kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan, Tuhan akan memberi jiwa-jiwa, dan kita akan melahirkan anak-anak rohani. Jadi yang laki-laki jangan pikir, loh ini tante cuma buat ibu-ibu, enggak. Ada satu rahasia kebenaran firman Tuhan, kita laki-laki itu juga bisa melahirkan, tapi bukan
melahirkan secara jasmani, tetapi melahirkan secara rohani. Dapat dari mana bibit itu? Dari benih itu. Dari keintiman. Keintiman dengan siapa? Keintiman dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, Tuhan akan memberi benih-benih itu. Dan jiwa-jiwa itu akan kita lahirkan. Yang kedua, kita mengandung. Waktu kita mengandung, itu jangan mengandung biasa. Ada sesuatu yang luar biasa ya. Di waktu istri Manoah mengandung, ingat ceritanya Simpson, itu kita baca di Hakim-Hakim. Kita baca di Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-7. Hakim-Hakim 13 ayat ke-7. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minum yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Jadi kita dilihat di sini, waktu mengandung, kita orang Kristen itu bukan secara jasmani saja kita menjaga kandungan. Waktu kita ibu-ibu muda yang mengandung, pasti jaga, oh enggak boleh makan nanas, oh enggak boleh makan kambing, oh enggak boleh makan ini, panas. Nah, satu kali zamannya tante dulu waktu anak pertama, enggak tahu toh, waktu itu pengetahuan itu belum secanggih ini ya. Dapat lihat dari internet, dapat apa. Tapi kan dengernya, oh kalau makan seafood itu anaknya cerdas. Nah, biasa orang Indonesia, seafood semua dimakan. Nggak pakai lihat seafood yang mana. Nggak taunya waktu itu yang makan kerang banyak itu bisa jadi anaknya autis. Kita waktu itu nggak tahu, tante ya makan kerang banyak, tapi untung anaknya nggak autis. Waktu itu kan kita taunya, oh orang Jepang itu pintar karena makan seafood. Nah kita itu kadang adopt culture, itu tidak diteliti dulu. Akhirnya makan sembarang. Akhirnya di angkatan tahun 94, 92 sampai itu, banyak anak-anak autis. Karena apa? Karena kemengertian kita makan seafood, kerang, akhirnya autis. Nah, bukan cuma secara jasmani saja kita menjaga kandungan itu, secara rohani juga. Yang pertama, jangan minum anggur. Apa artinya? Kalau kita mengandung, itu anak-anak Tuhan, baiknya jangan minum anggur. Maksudnya anggur apa? Anggur kesukaan dunia. Kadang itu mengandung, aduh diajak bersuka-suka ke nge-mall, jalan-jalan, belanja, beli ini, beli itu. Tapi yang satu hal dilupakan apa? Membawa anak itu dalam hadirat Tuhan. Diajak berdoa, diajak baca Alkitab. Karena anak itu meskipun berapa usianya, itu dikatakan sudah ada rohnya. Nah itu kita ajak dia berdoa, ajak dia baca Alkitab. Yang kedua, jangan makan makanan yang haram. Ini ada kesaksian ya, beberapa minggu yang lalu, ada seorang pendeta menyaksikan, dia itu melayani anak umur 5 tahun. Tapi sudah ada roh perjinahan, roh percabulan luar biasa di anak ini. Terus punya selidik, ternyata orang tuanya itu suka nonton film-film BF ya, kalau mau berhubungan apa, suka menonton itu. Jadi roh percabulan, roh perjinahan itu masuk di dalam benih yang dikandung. Makanya kan heran waktu itu pendetanya ini, loh kok aneh ya umur segini nih kok sampai kayak gini nih, tahu dari mana? Ternyata benih jina, benih roh percabulan. Karena percabulan, perjinahan itu ada spiritnya, itu masuk di dalam kandungan. Nah itu yang harus kita jaga. Terus tadi dikatakan, malaikatnya kan berkata, jangan takut hai Maria. Kadang waktu kita pengantin baru, mengandung, itu takut ya. Entah itu secara rohani, secara jasmani kita takut. Waduh, nanti keuangan gimana? Waduh, ini baru pengantin kok sudah langsung mengandung. Waktu saya menikah sama Om Kosasi, itu rencananya itu gini, 1 tahun setelah menikah baru mengandung. Nggak taunya Oktober menikah, Desember sudah hamil. Terus kita, tante waktu itu masih belum seperti ini ya, masih bilang, ya apa sih kok bisa sampai hamil. Terus Om Kosasi, ya apa sih wong kita ini nikah ya hamil ya enggak apa-apa toh. Kadang itu kita ini perempuan sering ya apa sih kok bisa hamil. Nah terus ya sudah. Oke, waktu itu kan tante bekerja.
Tante bekerja, seperti di-sharingkan, berapa bulan mual-mual, jadi nggak bisa kerja kan. Ngangkat telepon itu bau telepon harum loh, mual, bau karpet harum mual, bukannya nggak harum loh. Terus berhenti bekerja. Tapi seperti Maria dan Yusuf, waktu itu Tuhan sediakan uangnya. Waktu Maria dan Yusuf setelah melahirkan Yesus, dikirim 3 orang Majus. Mereka memberi mur, kemenyan, dan emas ya. Dan itu dipakai oleh Maria dan Yusuf untuk pergi ke Mesir. Allah itu menyediakan. Allah kita itu kalau dia memberi, apalagi benih-benih ilahi, dia pasti menyediakan. Karena Allah kita itu Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Gak usah takut. Tapi waktu itu tante ya takut. Tapi habis itu gak kerja. Tuhan itu menyediakan. Waktu tante gak kerja, Om Kosasi itu dinaiki gajinya. Dan kita bisa berkecukupan. Nah, itu anak yang pertama. Tante pikir, ya sudah, anak pertama oke lah, kita rawat. 9 bulan, hamil lagi, anak yang kedua. Waduh, waktu itu sungguh-sungguh gak siap. Rasanya itu, Tuhan aku ini gak siap. Karena apa? Karena tante pikir, anak yang pertama umur setahun, tante ini mau balik kerja. Soalnya bosnya tante itu baik. Tiap bulan itu, waktu itu kan kerja 3 bulan. Habis itu tiap bulan itu dinaiki gajinya. Itu karena kemurahan Tuhan. Nah, terus bosnya tante waktu tahu tante hamil terus enggak kerja, dia bilang, gak apa-apa kerja di rumah aja, nanti faxnya tak taruh di rumah, kamu kerja dari rumah. Karena pekerjaannya tante itu koresponden, marketing koresponden sama luar negeri, kerja tuna ya, kirim ekspor tuna, seperti sama perusahaan Jepang, perusahaan Amerika. Enggak apa-apa, kamu kerja di rumah aja. Tapi waktu itu sungkan ya, terus enggak mau, janji setahun balik, setahun mau balik 9 bulan sudah hamil. Aduh rasanya, ya apa ini ya, kayaknya karier itu gak ada. Ya kadang itu kita perempuan-perempuan takut, enggak punya karier, nanti kalau punya anak, aduh padahal sudah kariernya sudah bagus. Tapi malaikat itu bilang apa? Jangan takut. Ada sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan punya rencana, kadang itu rencana kita itu beda dengan rencana Tuhan. Apa yang kita pikirkan itu beda dengan rencana Tuhan. Apa keinginan kita kan sering nyanyi, cita-citaku, angan-anganku, kehendakku. Tapi kalau diambil Tuhan, bisa enggak? Kadang perempuan-perempuan enggak mau, menolak. Loh, tante waktu itu merasa, waduh, kok hamil lagi, alamat di rumah lagi. Ya kan, anak 9 bulan hamil. Pasti di rumah lagi, enggak mungkin kerja lagi. Meskipun ada suster, tapi kan enggak bisa ditinggal karena kita mengerti. Akhirnya melahirkan lagi, selisih 1,5 tahun. Waktu sekolah mulai terasa. Yang anak pertama sudah disekolahkan di sekolah nasional plus lah gitu istilahnya. Anak kedua mau sekolah sana enggak nututin, biayanya itu enggak nututin. Akhirnya tante sekolahkan di sekolah istilahnya itu sekolah kampung. Waktu itu kan tante bilang sama Tuhan, perempuan-perempuan, gadis-gadis kalau ada apa-apa tanya Tuhan, berdoa sama Tuhan. Loh, aku ini enggak punya uang. Suamiku gajinya seperti ini. Bisa dihitung, bisa diatur, dialokasikan bisa. Ya sudah tak sekolahkan di sini. Waktu itu Om Kasasi bilang, loh kenapa kok enggak disamakan sama kokonya? Loh uangnya enggak cukup. Sudahlah enggak apa-apa, wong anak cuma playgroup aja. Dimasukkan di situ enggak apa-apa. Kan ya dia belum ngerti. Di situ tuh beda perlakuannya. Terus satu kali tante lihat itu ya sedih. Loh aduh kok beda ya, tapi ya apa memang uangnya enggak cukup. Ya. Terus tiba-tiba Tuhan bilang gini, pindahkan anakmu. Bulan depan itu nanti suamimu tak kasih, tak naiki gajinya. Ya yang waktu di doa Jumat kan itu sharing ya waktu couple situ. Terus makanya tante sering tanya, kamu sudah naik gajinya? Kamu sudah naik gajinya? Tante enggak mau ngerepotin Om ya, karena tahu gajinya berapa. Terus sungguh, begitu dia bilang iya, dipindahkan. Bisa pindah sama kokonya sampai sekarang. Kalau Tuhan sudah beri, Tuhan pasti sediakan. Tuhan itu Allah yang bertanggung jawab. Dia itu responsibel. Dia itu Allah yang mengerti. Jauh rancangannya itu luar biasa, nggak bisa kita
lihat sekarang. Tapi yang Tuhan mau itu apa? Proses kita. Tuhan itu mau proses, mau enggak? Kadang kita mengandung anak rohani juga ya repot. Barusan ini tante mengandung anak rohani 4 bulan. Kalau anak jasmani 9 bulan. Repot. Tiap hari diteleponin, malam diteleponin, pagi diteleponin, siang diteleponin, disuruh ke rumahnya sampai anaknya tante bilang, "Mama ini rasanya attach ke dia." Maksudnya itu kok kesana terus. Gimana? Lagi mengandung, lagi mau melahirkan. Jadi kan harus dijaga. Itu butuh apa? Butuh waktu kita, butuh semua. Mengandung itu kita menjaga. Yang selanjutnya ya, kadang kita menolak mengandung, padahal dikatakan di Mazmur 127 ayat 3. Kita baca Mazmur 127 ayat yang ketiga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Itu adalah suatu upah, tapi kadang banyak orang gak mau. Waktu itu kalau Maria bilang, "Enggak Tuhan, aku ini ngerepoti ya Tuhan, belum nanti aku menerima hukuman dari masyarakat, belum nanti aku menerima celaan dari masyarakat, wes gak mau Tuhan." Tidak akan ada satu anak yang namanya Yesus yang kemarin Paskah kita rayakan. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Setelah kita mengandung, kita itu melahirkan ya. Dikatakan, ini ada. Nah, waktu kita mengandung, setelah kita melahirkan, itu tanya, setiap anak di dalam kandungan, itu Tuhan punya nama. Waktu tante, anak yang pertama, itu Tuhan kasih nama Daniel. Waktu itu Tuhan cuma bilang, nanti zamannya anakmu itu zamannya nanti di akhir zaman. Kasih nama Daniel. Karena apa? Daniel yang mendapat vision akhir zaman di perjanjian lama. Terus yang kedua, kasih nama Yohanes. Yohanes itu bukan Nabi Yohanes loh. Yohanes murid Tuhan Yesus. Kenapa Yohanes? Karena Yohanes itu yang dapat vision akhir zaman di perjanjian baru. Tante pikir, 2 anak tak cukup. Nggak taunya 6 tahun. Ya kadang satu, yang itu kan tadi takut karena pekerjaan, takut karena uang. Nah, tante itu waktu anak-anak playgroup, TK, aktif di sekolah. Bikin persekutuan, sambil menjaga anak, sambil bikin persekutuan, sambil menangkan jiwa, sambil menumbuhkan jiwa. Daripada nganggur ya, kan nggak bisa ke gereja terus rumahnya jauh. Jadi membuat ladang sendiri, seperti Amsal 31 dikatakan, dia membuka ladang sendiri. Tante buat ladang untuk menanam, untuk melayani. Nah, waktu sudah SD kelas 1, anaknya tante yang nomor 2, tak pikir, waduh, wis enak ini, wis mau terbang melayan. Hamil yang ketiga. Tapi waktu itu tante sudah banyak diproses, tante mengerti, jadi tante terima. Waktu itu langsung pelayanan dikurangin karena dia lahirnya kecil, jadi butuh perhatian. Tante di rumah, kadang kita takut ketika kita melahirkan, pelayanannya dicopot karena harus prioritaskan anak. Aduh, kita harus menjaga bayi. Padahal aku ini sudah di puncak-puncaknya pelayanan. Tapi ingat, Tuhan itu punya waktu untuk setiap kita. Bukan waktunya kita. Kadang kita itu maunya kita. Tapi kalau Tuhan menghendaki stop, kita harus stop. Karena Tuhan itu punya waktu sendiri. Kadang kita kan gak mau. Enggak, ini wis waktunya aku Tuhan. Aku sudah di atas kok. Waktu itu tante sudah jadi ketua beberapa tahun. Waktu begitu hamil lahirkan anak gitu, Tuhan stop. Terus waktu itu kan sudah anak 3. Ya sudah. Kita belajar taat. Karena kalau Tuhan katakan stop, berarti harus stop. Ya waktu yang ketiga itu sudah cukup mengerti hatinya Tuhan ya. Oh ya, ini pelayanan bukan pelayananku. Ini ladangnya, kalau Tuhan bilang kasihkan ke orang, ya sudah. Nanti Tuhan pasti kasih yang lain. Dan waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Kadang kita itu gesusu aja. Coba dicek. Itu dari Tuhan yang suruh atau kita? Kadang itu kita sendiri. Kadang kemauannya kita.
Waktu Tuhan bilang stop, sudah tante stopin semua. Waktu itu sampai teman-teman bilang, loh kamu berhenti. Ya sudah, tante rela di rumah, ya sudah mulai lagi. Sampai enggak kepikir, sudah kayak Maria, waktu itu sudah berhenti semua, ya apa maunya Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Kalau Tuhan yang berbuat, itu proses itu kita waktu keluar, itu lebih dewasa. Seperti waktu Tuhan Yesus umur 12 tahun suruh pulang-pulang. Karena memang harus pulang. Tapi kadang kan kita enggak. Waduh Tuhan, ini nek tak berhentikan aku mengandung Tuhan. Waduh pelayananku ini porak-poranda Tuhan. Enggak ada yang bisa ngelayani. Ini satu gereja ini butuh aku Tuhan. Satu persekutuan ini butuh aku Tuhan. Enggak. Waktu tante keluar, bilang, oh saya mau ini membesarkan anak, karena ini perlu tante mengundurkan diri di rumah. Dan Tuhan tunjukkan, sesuatu terjadi di persekutuan itu. Dan tante bisa melihat, oh gitu dah caranya Tuhan. Kadang kita enggak mengerti, tapi kalau kita menurut Tuhan itu luar biasa. Yang penting kita itu menurut. Yang ketiga, melahirkan. Nah, kan banyak yang tanya, loh tante melahirkan biasa, melahirkan sesar. Bagi tante itu enggak masalah, tante sendiri melahirkan sesar 3 kali, asal punya uang, oke. Melahirkan biasa mau, oke. Yang penting melahirkan, itu kita melahirkan apa? Lahir barukan anak-anak kita. Terkadang kita cuma melahirkan secara jasmani saja, tapi anak-anak itu enggak dilahir kebarukan. Kita mau baca di Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Nah, yang penting itu kita melahir barukan anak-anak kita. Nah, setelah proses melahirkan, itu menjadi ibu itu apa? Membesarkan anak. Membesarkan anak itu apa? Ibu aja? Enggak, berdua. Di mana waktunya yang paling banyak di rumah, yang bisa memberikan, menaburkan firman, itu tugasnya. Kalau misalnya ibunya yang sibuk, papanya yang di rumah, ya papanya. Kalau papanya yang sibuk, mamanya di rumah, ya mamanya. Waktu anak-anak saya kecil, saya ajarin baca firman, buku-buku yang saya belikan, yang buku-buku rohani. Kalau nonton film, saya temani. Kalau kerjakan apa-apa, saya ikut serta. Karena apa? Membesarkan anak itu dikatakan di Ulangan 6. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apa engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi di dalam setiap apa yang kita kerjakan, kita garami dengan firman Tuhan. Oh kalau gini tuh kenapa? Kalau begini ya apa? Diceritakan supaya anak itu mengerti. Waktu anak saya yang Johannes itu batuk, gak selesai-selesai, saya kasih tahu. Loh, kamu tahu Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan loh. Kamu berdoa, Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Dia berdoa, sembuh. Waktu anak saya yang besar ada masalah, saya bilang, kamu dimundurkan Tuhan setahun, 2 tahun itu enggak masalah. Asal Tuhan yang bikin, percaya, pasti Tuhan itu punya sesuatu yang terbaik. Daripada kamu ngebut, nabrak, mati, ya toh, mati rohani, mati jasmani, ya kan lebih baik dipegang Tuhan. Jadi setiap apa yang itu digaramin oleh firman Tuhan. Ya ibu-ibu muda, calon-calon ibu muda, katakan firman Tuhan itu ulang berulang. Terus kita lihat di Keluaran 27, di Keluaran 2 ayat yang ke-7 sampai 10. Ini cerita tentang Musa ya. Waktu Musa dimasukkan di sungai, terus diambil putri Fir'aun. Putri Fir'aun itu mengambil siapa? Mengambil Yokebed, jadi susternya. Nah, putri Fir'aun itu kaya, dia nggak mau repot. Ambilin aja inang pengasuh, dan itu memang diizinkan Tuhan. Akhirnya Yokebed jadi inang asuhnya, kalau zaman sekarang istilah kerennya suster. Nah,
dia mengasuh Musa, tapi dia perkatakan, kamu itu loh anaknya orang Israel, kamu itu gini. Akhirnya apa? Musa, meskipun kemudian dikembalikan ke putri Firaun, dia itu masih bisa ingat keluarganya. Padahal dari umur itu sampai besar, dia dididik secara Mesir. Nah, kebalik toh sama sekarang. Sekarang anak-anak Tuhan, banyak yang dikasihkan ke susternya. Iya nek susternya kayak Yokebed gitu, karena suster yang beriman. Kalau enggak, ada satu anak kesaksian di teman saya itu, pulang-pulang, mamanya tanya bisa sembayang, terus bisa kiri kanan gini, mantuk-mantuk nirukan susternya. Apa yang dikerjakan susternya itu lebih lekat. Apalagi anak umur 0-5 tahun, itu anak-anak itu ingatannya itu lekat dan gampang dipengaruhi. Ya seperti ini, Yokebed, begitu dia jadi susternya Musa istilahnya ya kan. Musa itu masih ingat apa yang dikatakan Yokebed. Begitu juga dengan Hana. Waktu Hana menyerahkan Samuel setelah diserahkan, bayangkan ya, Hana itu setelah melahirkan terus menyerahkan Samuel di Imam Eli. Dia tahu Imam Eli dan kedua anaknya itu sangat jahat. Bayangkan perasaan hati seorang ibu, apa dia enak mikir pulang itu, aduh Samuel ini semakin rohani apa semakin seperti anak-anaknya Imam Eli. Tapi Hana yakin, percaya apa yang ditanamkan itu Tuhan akan menumbuhkan. Katakan bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan sampai Tuhan menjadikan hukum itu menang. Kalau kita menabur hukum, apa yang kita tabur itu tidak kembali sia-sia. Asal kita doakan. Dikatakan waktu itu Hana setiap tahun mengirim apa? Baju efod kepada Samuel yang kecil. Itu arti rohaninya apa? Dia itu mendoakan terus anaknya. Jadi makanya gak heran Samuel gak terpengaruh oleh anak-anak Imam Eli. Saat ini kita ini membesarkan generasi-generasi ilahi di tengah-tengah zaman yang bobrok, di angkatan yang bengkok. Tapi jangan takut, seperti Hana membesarkan Samuel, begitu dia kasih firman Tuhan, dia kasihkan ke dunia istilahnya di Imam Eli, tapi dia yakin percaya, apa yang dia firmankan tidak akan kembali sia-sia. Kalau kalian takut, jangan takut, aduh aku tidak punya anak di zaman sekarang ini tante repot, ini seperti gini pergaulannya, seperti ini, enggak. Hana itu taruh Samuel di rumahnya Imam Eli. Tapi Samuel jadinya indah luar biasa. Penting kita sampaikan firman, kita percaya bahwa firman itu tidak akan kembali sia-sia. Kita lanjut ke setelah membesarkan, yang kelima kita itu apa? Mengawasi. Seperti Tuhan Yesus ya. Kalau seperti tante ini, nggak bisa ngikutin terus, nggak bisa ngomongin. Masa mau sekolah kuliah diikutin mau apa? Nggak bisa. Kita cuma bisa mengawasi, seperti waktu kemarin minggu Tuhan Yesus putra manusia disalib. Waktu itu Maria mengikuti dari jauh. Kalau yang lihat filmnya kan dilihat, Maria itu mengikuti dari jauh. Dan kita buka di Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya bukan Lukas 1:38. Yohanes 19 ayat 25. Yohanes 19 ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Bayangkan hati seorang ibu lihat anaknya disalib. Loh, katanya ini anaknya Immanuel membebaskan. Loh kok disalib? Tapi lihat Maria mengikuti terus sampai di bawah kaki salib. Ketika Yesus disalib, Maria ada di sana. Makanya ada dikatakan waktu Maria menemui Hana di bait Allah, ketemu Simeon nabi tua, dikatakan sebuah pisau, sebuah pedang akan menusuk jiwamu. Kadang hati ibu-ibu itu tertikam, tertusuk, mungkin karena anaknya kena salib karena Kristus, atau karena sesuatu keadaan di dunia, hati kita tertikam. Tapi
tetap awasi, tetap doakan. Nah, sekarang kita masuk di bagian terakhir. Mengapa Maria ini kok sampai bisa dipilih ya? Kita buka di Lukas 1:38 ya. Lukas 1:38. Waktu malaikat itu datang mengatakan engkau akan mengandung, akan melahirkan, dan Maria menjawab apa? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi Maria ini punya satu hati. Menjadi seorang ibu itu punya hati apa? Hati hamba. Hati hamba itu ada 3. Melayani, taat, dan berkorban. Begitu pula kalau kita itu mempunyai anak rohani. Kita harus punya hati hamba. Karena kita akan melayani, berkorban, dan taat. Kadang itu punya anak, saya lihat di Facebook itu lucu. Mamanya marah-marah, mamanya bilang, aku ini bukan pembantumu ya, kamu harus Nah, kadang anak-anak kecil kan memang butuh dilayani, tapi banyak mama-mama yang nggak mau melayani, karena mamanya nggak mau nanti kukunya ini manicure pedicure-nya rusak. Sekarang itu kan, aduh sama suster aja lah, ini mama baru manicure ini. Nah, atau nanti rambutnya rusak, wis nggak mau melayani. Waduh mama ini loh bajunya masih baru kamu tarik-tarik. Kalau anak kecil kan suka narik-narik. Ya makanya kalau punya anak kecil pakai baju yang enak, yang casual aja. Kalau baju yang ribet-ribet ditarikin terus marah-marah, anaknya dimarahi. Ya kita pun jadi ibu itu harus melayani memang, karena kan masih kecil. Terus yang kedua berkorban. Banyak mama-mama sekarang itu nggak mau berkorban. Jadi kan sekarang musim arisan, musim perkumpulan ngopi sana, ngopi sini, terus selfie sana, selfie sini. Waktu tante melayani anak kecil itu, tante tanyain, dia kan suka ikut tante. Loh kamu kok nggak mau ikut mamamu toh? Kan mamamu lagi arisan di situ enak loh makanannya. Enggak tante, aku loh paling disuruh diem terus. Mama loh selfie-selfie ngomong-ngomong sama temennya. Loh kadang itu anaknya itu yang disuruh ikuti kegiatan kita. Loh keliru, padahal kita ini ibu yang mengikuti kegiatan anak-anak sekarang enggak. Anaknya yang disuruh, kamu diem ya, mama arisan dulu. Selfie-selfie anaknya sampai bingung. Loh ini kok kayak gini. Jadi anak itu bisa menilai, tapi itu memang zaman sekarang. Dan jangan seperti itu. Karena kalau seperti itu anaknya akhirnya bisa kangen sama pembantunya loh saudara. Malam itu nangis kangen sama susternya. Kasihan, karena susternya yang lebih sayang. Dia merasa susternya yang selalu ada. Jadi menyedihkan memang mama-mama sekarang itu, kalau tante lihat itu, yang mama-mama muda, makanya ya apa, padahal kan tadi dikatakan seperti tadi ya, bahwa anak itu pusaka, tapi ya gitu, kamu ikut mama, diam, nanti kalau ruame, sus, bawa pulang aja sus, telepon sopirnya, Pak ini bawaan pulang Pak, ini ngerepotin aja, taruh rumah, terus dibikin les. Nah, lesnya banyak, di rumah nunggu guru ini, guru piano, guru gitar, guru apa. Nah, ya jadi seorang mama itu memang harus korban. Tante itu jadi sopir, jadi pembantu. Malam kalau minta makan, dimarahi anaknya. Enggak usah makan wis. Satu kali pulang itu, tante kan sering ke rumahnya waktu melayani. Loh anakmu enggak dikasih makan? Oh iya ya, kamu mau makan apa? Baru ingat, terus ditelepon susternya, ditelepon, ini mau makan. Loh ya apa sih? Kadang ada yang kayak gitu. Nah, memang itu perlu pengorbanan. Terus yang terakhir tadi dikatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi seorang ibu itu diperlukan kemauan. Kadang yang enggak mau langsung diaborsi, digugurkan. Padahal sayang, mungkin itu anak-anak itu besok jadi sesuatu yang luar biasa. Tapi Maria mau, dia punya hati hamba dan dia percaya. Dan yang terakhir kita akan melihat, ya Maria dan Yusuf itu membesarkan, Maria dan Yusuf itu orang-orang yang taat. Sehingga menghasilkan apa? Yesus, seorang anak yang taat sempurna. Bahkan dikatakan di Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita sudah memperingati Jumat kemarin,
Bagaimana kalau Yesus nggak mau taat, nggak akan terjadi pelepasan dosa, penebusan dosa. Yang terakhir, kita ini apapun keadaan kita dalam family, kita mungkin Tante ilustrasikan seperti jari ini ya, 5 ya. Pertama kita jadi anak, kemudian kita menikah, dikasih cincin kawin ini ya, ya menikah ya. Terus kita habis itu setelah menikah kan jadi menantunya orang lain. Habis itu jadi apa? Habis menantunya orang lain, terus jadi kakek mertua, habis itu jadi kakek nenek. Dalam 5 stage, kita semua pasti punya 5 itu. Kalau diizinkan Tuhan, kita pasti seperti itu. Jadi anak, terus menikah, jadi istri atau jadi suami seseorang, terus jadi menantu seseorang, jadi mertua seseorang, jadi grandpanya cucu-cucu kita. Tetapi dalam keadaan apapun, kita mau sertakan Tuhan.